Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil Syam Ayubi dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua sejarah dari Bank Dunia. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sejarah dari Bank Dunia itu, kita perlu tahu fungsi, peran, dan orang-orang yang penting yang ada di dalam Bank Dunia. Oke, yang pertama, fungsi dari Bank Dunia. Fungsinya itu membantu negara-negara berkembang untuk merancang rencana pembangunan yang memungkinkan mereka membangun infrastruktur dan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dalam standar hidup warganya. Lalu ada peran dari Bank Dunia. Peran dari Bank Dunia yang pertama, membuat strategi untuk memerangi kemiskinan. CIA atau Clean Air Initiative, yaitu inisiatif dari Bank Dunia untuk meningkatkan inovasi dalam memperbaiki kualitas udara dari berbagai negara berkembang. Yang ketiga, ada memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim seperti memberikan dana bantuan. Lalu yang keempat, meningkatkan kesehatan masyarakat di berbagai negara berkembang, membantu ketersediaan pangan untuk negara miskin yang ada di dunia. Lalu kita harus mengenal presiden-presiden dari World Bank. Ini beberapa presiden dari World Bank mulai tahun 2005. Yang pertama ada Paul Wolfowitz. Dia itu penjabat sebagai presiden pada tahun 2005 bulan Juni sampai Mei 2007. Lalu pada tahun 2007 sampai 2012 ada Robert Zoellick. Lalu yang tahun 2012 sampai 2019 itu ada Jin Yong Kim. Dan yang menjabat sekarang yaitu adalah David Malpass dari 2019 sampai dengan sekarang. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah World Bank. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 dengan nama Bank Dunia Internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan atau The International Bank of Reconstruction and Development. Awalnya Bank Dunia dibentuk dengan tujuan untuk memberi bantuan berupa pendanaan kepada negara-negara yang mengalami kerugian akibat Perang Dunia Kedua. Sejarah awal Bank Dunia dimulai dari konferensi Bretton Woods yang diikuti oleh delegasi dari 44 negara. Dari hasil konferensi tersebut, selain terbentuk IBRD atau Bank Dunia, juga terbentuk dana delegasi dari 44 negara. Dari hasil konferensi tersebut, selain terbentuk IBRD, juga terbentuk Dana Moneter Internasional atau IMF. Negara pertama yang mendapat pinjaman dari Bank Dunia adalah Prancis, dan kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya. Lanjut, dari rekonstruksi dan pembangunan, kembali negara-negara terdampak Perang Dunia Kedua. Tujuan Bank Dunia pun bergeser seiring dengan berjalannya waktu. Tujuan pendanaan Bank Dunia saat ini lebih mengarah kepada proyek-proyek infrastruktur seperti irigasi, infrastruktur jalan, hingga kelistrikan. Ada juga negara non-Eropa pertama yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia, yaitu Chili pada tahun 1948. Saat itu, Chili mendapatkan bantuan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Bantuan yang diterima oleh Chili adalah sebesar 13,5 miliar dolar. Nah, seperti itu aja teman-teman sejarah dari Bank Dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.